Legenda 100 tahun yang lalu. Terdapat hotel aneh di New York. Bisnis hotel berkembang sangat pesat, namun hanya kamar 1408 yang tidak dibuka untuk umum. Karena dari tahun 1912 sampai sekarang, ada total 78 orang tewas di ruangan ini. Kondisi kematian korban bervariasi. Melukai diri sendiri, melompat dari gendung, gantung diri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Agar tidak memengaruhi bisnis hotel, tutup ruangan ini sepenuhnya. Tapi hari ini seorang pria bernama Awei memesan ingin tinggal di 1408. Awei adalah seorang penulis yang berspesialisasi dalam tema horor. Kamar hantu di seluruh negeri telah dia kunjungi semuanya, tapi dia belum pernah melihat satu hantu pun. Hingga seorang teman meninggalkannya sepucuk surat. Kamar 1408 di Dolphin Hotel di New York. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Awei tidak percaya pada tahayul. Segera datang ke hotel ini. Setelah resepsionis mendengar kamar 1408 tidak berani membantunya untuk check-in, langsung memanggil manajer hotel. Manajer memberitahu Awei, "Aku dapat meningkatkan kamar presiden untukmu, tapi jangan menginap di kamar 1408. Awei sangat gigih, dia tetap ingin kamar 1408. Manajer tidak bisa membujuknya, minta dia datang ke kantor dan bicara baik-baik. Kemudian dengan serius mengingatkannya, ruangan ini benar-benar tidak dapat ditempati. Setelah berbicara, ia mengeluarkan buku catatan tebal. Awei membukanya dan melihat tahun 1912 minggu pertama pembukaan hotel. Langsung ada satu orang korban menggorok tenggorokannya di bak mandi, kamar 1408. Awei terus menjelajah. Setiap halaman memiliki kematian yang sadis. Manajer dengan tegas berkata, "Aku tidak membiarkanmu menginap karena satu alasan. Tidak ada yang bisa berada di kamar 1408. Bertahan 1 jam, Awei masih tidak percaya. Berisi keras ingin menginap. Jika tidak, dia akan menggugat mereka ke Asosiasi Manajemen Hotel. Manajer tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Saat memasuki lift, Awei bertanya kepada manajer, "Kamar 1408 sangat menyeramkan? Ruangannya pasti kotor." Jawaban manajer, "Meski ruangannya menyeramkan, tetap akan dibersihkan setiap bulannya. Kami biasanya akan masuk 3 orang sekaligus. Bersihkan hanya selama 10 menit, dan pintu harus dibuka. Tapi meski begitu, kejadian masih saja terjadi." Suatu hari ada seorang pekerja wanita. Sambil membersihkan kamar mandi, pintu tertutup tiba-tiba. Saat menyelamatkannya, 2 matanya hilang. Lift mencapai lantai 14. Kata manajer, dia hanya bisa mengantarnya sampai situ. Ruangan itu, dia tidak ingin mendekati selangkah pun. Kau masih sempat untuk menyesalinya. Meskipun manajer berkata sangat menyeramkan, Awei masih tidak percaya. Dia mulai masuk, melihat buku harian itu sambil berjalan. Meskipun setiap gambar mencurigakan dan menakutkan, entah bagaimana, Awei sepertinya tertarik. Berjalan berkeliling, tiba-tiba pintu lift terbuka. Dia baru menyadari, dirinya kembali ke tempat semula. Awei menutup buku itu, mulai mencari kamar 1408. Saat berjalan, tawa seorang anak menariknya. Ternyata adalah seorang ibu yang sedang mendorong bayi ke kamar. Dia mulai mencari lagi, akhirnya sampai di kamar 1408. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian, memasukkan kunci dan buka pintunya. Ia menyalakan lampu, kamarnya sangat rapi. Tidak seburuk yang dikatakan manajer. Baik lemari anggur, TV, atau kamar mandi, juga sangat biasa. Dia secara acak menarik selembar kertas toilet, menyeka wajahnya, lalu berjalan keluar. Pada saat ini, dia menemukan ada yang salah. Ada noda besar di tanah, juga lukisan aneh di dinding. Membuatnya merasa tidak nyaman. Dia membuka jendela lagi, dan menjulurkan kepalanya untuk mengamati. Tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat dia lengah, tiba-tiba radio berbunyi. Awei ketakutan. Tidak hanya itu, selimut yang baru saja dia angkat, juga ditata dengan rapi. Dia berlari ke kamar mandi lagi, menemukan tisu toilet juga diganti dengan yang baru. Dia mulai ketakutan, terasa ada orang lain di ruangan itu. Ia memutuskan untuk mencari, tetapi setelah mencari, tetap tidak menemukan seorang pun di sana. Dia sedikit panik, mematikan lampu, dan keluarkan sinar UV. Ada jejak darah di setiap ruangan, setiap jejak kematian sengsara, seperti menjulang. Dia tidak kuat lagi melihat. Saat menyalakan lampu, merasa semakin panas.
Ternyata AC-nya rusak. Dia segera menelepon resepsionis, menyuruh tukang reparasi datang. Tak disangka, baru saja telepon ditutup, bel pintu berbunyi. Tak disangka tukang reparasi datang begitu cepat. Dia berkata, "Aku bisa mengajarimu cara memperbaikinya, tapi aku tidak bisa masuk." Ia mengikuti petunjuknya. AC diperbaiki dengan cepat. Tapi saat dia menoleh, tukang reparasi itu telah menghilang. Awe tidak terlalu banyak berpikir. Ia langsung tutup pintu dengan tenang. Tak disangka, baru saja menutup pintu, ia menemukan dirinya tidak dapat mendengar. Ia membuka jendela, kendaraan yang sibuk di jalan, juga kebisingan sebelumnya. Saat bersiap mundur dari kamar, jendela menutup tiba-tiba. Tangannya terluka. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Ikuti part selanjutnya tetap di Snack Video.